Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film fantasi adventure dari Hong Kong berjudul A Return of Sadie yang dirilis pada tahun 2021. Jadi kakak-kakak, om-om, abang-abang, film ini menceritakan tentang perjuangan sang ayah yang mencari putrinya yang hilang. Namun pencariannya itu membawanya ke sebuah dunia novel yang menjadi nyata. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di sebuah goa, di mana seorang pria bernama Guan sedang mencari putrinya bernama Tangiren yang telah hilang. Di dalam goa itu, Guan mendengar teriakan Tangiren, sehingga membuat Guan terus masuk ke dalam goa. Namun sebuah cahaya berwujud monster tiba-tiba menutupi jalan Guan, seolah-olah menghentikannya agar tidak masuk ke dalam goa lebih dalam lagi. Beberapa saat kemudian, Guan terbangun dari tidurnya. Ternyata itu semua hanyalah mimpi, karena sebenarnya Tangiren sudah diculik 6 tahun yang lalu. Kesedihannya itu membawa Guan menjadi terobsesi untuk menemukan putrinya dan siap melakukan apa saja untuk menyelamatkan putrinya. Bahkan Guan ini juga menjual rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, dan sampai menceraikan istrinya. Ia kemudian duduk di sisi tebing sambil memperhatikan truk yang lewat sebelum akhirnya ia melempari batu dengan sangat akurat sehingga membuat truk itu oleng. Setelah truk itu gesruk, Guan pun langsung memukuli supir truk itu sambil menanyakan keberadaan putrinya. Tapi si kernet truk turun dan memukul kepala Guan sampai pingsan. Lalu kemudian kabur. Setelah sadar dari pingsannya, Guan kemudian memeriksa truk itu di mana ia menemukan banyak anak kecil korban penculikan yang dikurung di dalam kandang. Ternyata Guan ini memang sudah tahu tentang perdagangan manusia ini dan selalu menyergap kendaraan yang mencurigakan dengan harapan bisa menemukan putrinya. Tetapi sayangnya, kali ini Guan tidak menemukan sang putri. Di waktu yang sama, polisi lalu tiba dan menangkap Guan karena mengira kalau Guanlah pelaku dari perdagangan manusia. Saat dibawa oleh polisi, Guan sempat tertidur dan kembali bermimpi tentang Tangiren, di mana di dalam mimpinya Tangiren terjerat oleh tanaman merambat berwarna hitam. Tak lama kemudian mobil polisi itu berhenti untuk isi bensin. Jadi Guan mengambil kesempatan ini untuk kabur dan masuk ke dalam mobil yang terparkir di depan pom. Di dalam mobil itu ada seorang wanita bernama Ling yang langsung membawa Guan pergi. Ternyata Ling sudah tahu semuanya tentang kehidupan Guan, termasuk tentang putrinya yang hilang. Ling pun menawarkan bantuan untuk menemukan putri Guan. Scene kemudian beralih ke masa kuno, di mana terlihat seorang pejuang bernama Kong Wen lari dari kejaran para musuhnya yang dipimpin oleh kakek tua berkekuatan mistis. Saat Kong dikepung dan tak punya jalan lain, kakak perempuannya tiba-tiba datang untuk menyelamatkan Kong. Kakaknya itu kemudian mendorong Kong dari tebing sehingga Kong bisa melarikan diri ke arah barat melalui sungai. Namun Kong tentu saja tidak membiarkan kakaknya berjuang sendirian dan mencoba untuk naik kembali ke tebing. Tapi begitu ia sampai di atas tebing, Kong menemukan kalau kakaknya sudah tewas dibunuh oleh kakak tua tersebut. Sedang si kakek tertusuk tombak di bagian dada. Tak pikir panjang, Kong pun mencabut tombak itu dan berniat untuk membunuh si kakek. Namun kakek tua itu memperingatkan Kong, jikalau ia membunuhnya, maka Kong akan terus-terusan berurusan dengan Titan bernama Lord Redman. Meskipun begitu, Kong tetap membunuh si kakek untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya. Setelah mengubur kakaknya, Kong pun kembali ke kota dan berniat untuk membunuh musuh terbesarnya yang dimaksud oleh kakek, yaitu Lord Redman. Namun, tiba-tiba armor milik si kakek mulai bergerak dan menempel ke tuan barunya yang tak lain lagi adalah Kong. Ternyata armor itu bisa hidup dan memutuskan untuk menjadi bagian dari Kong agar bisa membantunya membunuh Lord Redman.
Kita kembali lagi ke masa kini, di mana Ling membawa Guan ke gedung perusahaan tempat Ling bekerja bernama Aladdin Group. Di sana, Ling menunjukkan 5 foto anak kecil dan menanyakan ke Guan apakah salah satunya adalah Tangerine. Tentu saja Guan tidak yakin karena ia terakhir kalinya melihat Tangerine 6 tahun yang lalu. Ling pun mengungkapkan kalau ia akan menggunakan tes DNA untuk mencari tahu mana yang Tangerine. Namun sebagai gantinya, Guan harus membantu perusahaan Aladdin Group di mana Guan ini diminta untuk membunuh seorang penulis novel bernama Kong Wen. Ling juga menunjukkan cuplikan Liv Kong yang sedang menciptakan isi novel buatannya sendiri. Anehnya, setiap kali karakter di novel yang bernama Lord Redmond itu terluka, maka bos perusahaan Ling yang bernama Limu juga ikut-ikutan terluka di dunia nyata. Jadi, Xin, seorang pejuang yang berada di masa kuno, adalah kisah karangan Kong. Setelah Limu tersadar dari pingsannya, Limu memerintahkan Ling untuk memaksa Guan mau mengambil tugasnya. Ling lalu memberitahu Guan kalau alasan Limu memilih Guan karena ia memiliki kemampuan melempar yang sangat akurat, sehingga jika Guan berhasil membunuh Kong dengan sebuah batu, maka kemungkinan besar Guan tidak akan tertangkap. Selain itu, Ling dan Limu juga memiliki anak buah yang sama seperti Limu, yaitu memiliki kekuatan aneh seperti penghantar listrik. Ling lalu mengungkapkan kalau pihak perusahaan sudah beberapa kali mencoba apapun cara agar Kong berhenti menulis, namun hasilnya tetap nihil. Tentunya fakta ini sulit dinalar oleh Guan, tapi mau tak mau ia pun harus menjalankan tugas ini demi menemukan Tangerine. Keesokan harinya, Guan pergi ke kota kecil di mana Kong tinggal. Tapi di tengah perjalanan, tepatnya saat Guan mendengarkan kembali cerita novel milik Kong Wen, Guan sadar kalau apa yang sering ia impikan itu ada hubungannya dengan novel tersebut. Singkat cerita, sesampainya di kota kecil, Guan akhirnya menemukan Kong yang ternyata seorang wibu seperti Kuple. Guan kemudian mulai mengikuti kemanapun Kong pergi dan menunggu saat yang tepat untuk membunuhnya. Sampai akhirnya ia berakhir di perpustakaan yang hanya ada Guan dan Kong di sana. Di sini Kong ternyata sadar kalau Guan terus mengikutinya. Jadi Guan pun berpura-pura jadi penggemar berat novel Kong yang membuat Kong semakin bersemangat. Bersama dengan itu, Ling menelpon Guan untuk memberitahu agar tidak banyak ngobrol dengan Kong dan langsung mengeksekusinya. Namun, Guan mengabaikan perintah Ling dan lanjut mengikuti Kong. Ketika Guan dan Kong mulai mengobrol lagi di pinggir jalan, tiba-tiba mobil dari perusahaan Limu muncul dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak keduanya. Pengemudi mobil itu lalu keluar dan menatap tajam ke arah Guan, seolah-olah Guan harus menyelesaikan pekerjaannya. Namun Guan belum berani dan memilih kabur begitu saja. Setelah pergi, ia tidak sengaja menjatuhkan buku catatannya yang kemudian diambil oleh Kong. Karena Kong penasaran, ia pun membaca isi catatan tersebut yang ternyata membuat Kong mendapatkan banyak inspirasi untuk plot cerita di novelnya. Scene lalu berpindah kembali ke cerita novel, di mana Kong pergi ke acara festival upacara penghormatan Lord Redmond yang dihadiri oleh banyaknya warga. Dalam acara itu, para warga menyembah patung Lord Redmond karena menurut cerita, Redmond adalah sosok dewa. Karena saking berpengaruhnya, sampai-sampai saat patung Lord Redmond menunjuk ke sebuah desa, semua orang langsung pergi ke desa tersebut dan mulai menyerangnya. Armor hidup yang ada di tubuh Kong kemudian menjelaskan kalau Lord Redmond lah pelaku dari hancurnya desa-desa yang lain, karena ia sudah memanipulasi jutaan orang untuk menjadi pengikutnya. Orang-orang di desa yang mencoba untuk melakukan perlawanan juga tak bisa berkutik, karena Redmond dibantu oleh 3 naga buatan untuk menghancurkan desa-desa mereka. Melihat penyerangan tersebut, Kong pun hanya diam dan belum menemukan cara yang lain untuk melawan Redmond. Keesokan harinya, tepatnya setelah mengalahkan desa tersebut,
mereka mulai mengeksekusi para warga yang masih hidup. Di saat itu juga, Kong melihat beberapa kesatria berbaju merah tiba dengan kudanya. Kong yang memerhatikan bendera milik para kesatria itu pun menyimpulkan kalau mereka adalah prajurit Redman. Scene lalu kembali ke dunia nyata, di mana Guan yang baru saja bangun bobo dihukum oleh Ling karena tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Setelah dihukum, Guan lalu keluar dari hotel dan bertemu dengan Kong yang ingin mengembalikan buku catatannya. Keduanya lalu lanjut jalan-jalan. Disinilah Guan berniat membawa Kong ke tempat yang sepi untuk membunuhnya. Tapi di tengah jalan, Kong mengaku kalau ia mulai menulis novel 6 tahun yang lalu, atau tepatnya di saat Tengrin diculik. Bersama dengan itu, Kong mendengar suara senandung lagu. Jadi ia pun buru-buru mencatatnya untuk ditambahkan ke cerita novelnya. Sedangkan di dunia fiksi, Kong menemukan gadis kecil yang sedang meratapi kakaknya yang sudah meninggal. Ternyata gadis itu adalah Tengrin. Merasa kasihan, Kong pun menghiburnya dan keduanya mulai mengobrol. Tengrin lalu mengungkapkan kalau para prajurit Redman akan membunuh siapapun yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Gadis itu kemudian memainkan serulingnya yang nadanya sama persis seperti didengar oleh Kong di dunia nyata. Alhasil, suara itu pun menarik perhatian salah satu prajurit dan langsung mengejar mereka. Di tengah pelariannya, Kong menukar Tengrin dengan umpan berupa jerami, sehingga Tengrin bisa kabur sedangkan Kong memancing si prajurit ke sebelah sana. Namun dalam prosesnya, Kesatria Merah berhasil menangkap Kong dan mendapati kalau anak kecil itu ternyata jerami. Kong Wan kemudian mengambil kesempatan ini untuk menebas helm Kesatria Merah sampai membuat sebelah matanya tergores. Dan secara mengejutkannya, ternyata mata kesatria itu sama persis dengan mata milik Guan. Saat kesatria itu hendak membunuh Kong, Tengrin muncul dan mengalihkan perhatian si prajurit. Di saat itu juga, prajurit tak bisa bergerak karena suatu alasan, sehingga Tengrin dan Kong bisa kabur melarikan diri. Kita kembali lagi ke dunia nyata, di mana Kong yang sedang lanjut menulis cerita kemudian dihampiri oleh Guan dari belakang. Tapi di saat yang sama, Guan kembali mendapatkan visi seperti saat Tengrin dan Kong sedang lari dari kejaran si prajurit. Menyadari keanehan itu, Guan pun langsung melempari Kong batu sampai Kong terjatuh lalu pingsan. Guan lalu mendekati Kong dan siap untuk memukulnya sambil menyanyikan lagu Lullaby yang sama seperti ia nyanyikan untuk putrinya. Tapi bersamaan dengan itu, Guan mendengar seseorang menyanyikan lagu yang sama hingga membuat Guan berhenti dan mengikuti arah datangnya suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari seorang anak kecil, jadi Guan pun mencoba mendekatkan anak tersebut. Namun bocil itu malah lari ketakutan yang kemudian dikejar balik oleh Guan. Di saat itu juga, Guan kembali mendapatkan penglihatan yang sama seperti di novel, tepatnya saat kesatria mengejar Kong dan Tengrin. Anak kecil itu kemudian berhasil melarikan diri, sedangkan Guan berakhir di sebuah pasar. Disitulah Guan melihat orang yang menculik Tengrin di awal film sedang bersama beberapa temannya. Alhasil, perkelahian Guan antara mereka pun terjadi. Saat Guan hampir mengalahkan si penculik, Guan lalu mencoba menanyakan keberadaan Tengrin. Si penculik pun mengungkapkan kalau 6 tahun lalu saat Tengrin diculik, ia tak sengaja membius Tengrin dengan dosis yang sangat tinggi, sehingga berujung kematian. Namun si penculik tidak yakin kalau gadis itu adalah gadis putrinya, Guan. Setelah menyadari kalau Tengrin meninggal, si penculik itu dengan keji memasukkannya ke dalam karung dan meninggalkannya begitu saja sampai membusuk. Tentunya, mendengar kematian tragis putrinya itu membuat Guan ingin membunuh si penculik tersebut. Namun Ling muncul dan menghentikannya dan memukul Guan sampai pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Guan bercerita tentang apa yang dikatakan oleh si penculik.
Namun Limu yang sedang berkomunikasi dengan Ling menyuruh Ling agar meyakinkan Guan kalau Tengerin masih hidup. Jadi Ling pun memberitahu Guan kalau polisi sudah membawa penculik ke penjara. Setelah Guan pergi, Limu muncul dan menegur Ling karena tidak sepenuhnya bisa meyakinkan Guan. Padahal untuk menyelesaikan tugasnya, mereka harus menggunakan Tengerin agar Guan mau membunuh Kong. Sementara itu, di dunia fiksi, Kong dan Tengerin sampai di kota dan melihat kekacauan setelah perang. Keduanya lalu sampai di rumah Tengerin dan mereka baru tahu kalau orang tua Tengerin sudah meninggal karena dibunuh oleh para prajurit Redmond. Kita kembali lagi ke dunia nyata, di mana terlihat Kong dan Guan bertemu di atap gedung. Kong lalu mengungkapkan kalau ia memasukkan Guan ke dalam ceritanya sebagai prajurit Redmond. Hal itu pun membuat Guan terkejut karena penglihatan yang selama ini ia alami sangat cocok dengan cerita yang ditulis oleh Kong. Yang artinya, Kong ini menciptakan alam semesta paralel dari novelnya dan apa yang ditulisnya akan berpengaruh dengan orang-orang yang di dunia nyata yang ia jadikan karakter di novelnya. Kong lalu menjelaskan kalau ending ceritanya ia akan membuat Kong dan Tengerin dikelilingi oleh para musuh, namun ia tak tahu cara mengalahkan mereka. Jadi Guan pun bersikeras menyuruh Kong agar memenangkan pertarungan tersebut. Dan dari sinilah, Shin kembali menampilkan ke dunia fiksi tempat Kong dan Tengerin digerebek oleh pasukan Redmond. Saat pasukan itu hendak membunuh mereka, tiba-tiba armor di tubuh Kong keluar dan berubah menjadi entitas monster yang mampu menciptakan pedang. Selain itu, si monster juga memiliki kelincahan yang dapat dengan mudah mengalahkan semua musuh. Setelah membunuh semua musuh, si monster menemukan satu musuh yang masih hidup namun ia masih kecil. Ketika si monster hendak membunuh si bocah, Kong langsung menghentikannya dan dari situlah Kong sadar kalau ia memiliki kendali penuh atas entitas armor tersebut. Kong lalu memberi hukuman kepada si monster dengan menusukkan pedangnya ke tubuhnya sendiri. Setelah itu ia minta si monster untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya. Sementara itu, di bumi, Guan menghubungi Ling dan memberitahu kalau mulai sekarang Guan tidak mau membunuh Kong dan malah ingin melindungi Kong. Hal itu dikarenakan Guan ingin menyelamatkan Tengerin di novelnya. Guan sangat yakin kalau jika ia berhasil mengalahkan Redmond, maka Tengerin akan ketemu. Guan kemudian pergi ke tempat Kong. Disitulah terungkap kalau ayah Kong dan Limu pernah menjadi partner bisnis. Sebelum harinya, ayah Kong meninggal akibat kecelakaan tragis. Sedangkan di depan pintu, terlihat kalau Ling sedang menguping obrolan mereka. Ling pun dengan yakin kalau ayah Kong bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh Limu. Jadi ia langsung menghubungi Limu dan minta Limu agar mengakui perbuatannya. Namun Limu tak mau menjawab apa-apa dan langsung menutup teleponnya. Dan saat Ling dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia disetrum oleh anak buah Limu dari belakang dan dibawa ke dalam mobil. Sementara Guan membawa Kong pergi ke perpustakaan untuk melanjutkan cerita novelnya. Sesampainya di perpustakaan, Kong mulai melanjutkan novelnya, sedangkan Guan mengumpulkan bola basket untuk digunakan sebagai perlawanan jika anak buah Limu datang. Kita kemudian beralih lagi ke dunia fiksi, di mana Kong serta Tengerin berhasil sampai ke kuil Redmond dan mereka menemukan ribuan prajurit sedang duduk tertidur. Di situ Kong menyadari kalau para prajurit hanya bergerak di siang hari. Dan alasan Redmond melarang para warga keluar di saat matahari terbenam, yaitu agar mereka tidak mengetahui hal tersebut. Bersamaan itu, anak buah Limu tiba di perpustakaan dan akhirnya terlibat duel hebat dengan Guan. Namun, salah satu anak buah Limu menggunakan alat kejut listriknya untuk menyerang Guan. Hal ini pun membuat Guan kewalahan. Saat Guan kehabisan bola basket, ia menggunakan sarung tangan karet untuk menyerang balik anak buah Limu.
Setelah mengalahkan anak buah Limu berkekuatan listrik, Guan berhadapan dengan satu anak buah Limu yang menggunakan serum kekuatan super untuk melawan Guan. Di tengah pertarungan itu, Ling tersadar dari pingsannya dan tiba di perpustakaan tepat waktu untuk menyerang musuh yang hendak membunuh Guan. Namun pria itu terlalu kuat sehingga Ling dapat dengan mudah dikalahkan. Sampai akhirnya, Guan melemparkan bola basket ke arah si pria dan berhasil mengalahkannya. Kita kembali lagi ke dunia Tengerin dan Kong yang akhirnya sampai di singgasana Lord Redmond. Di sana mereka menemukan kalau ternyata Redmond bertubuh besar dan berlengan 4. Di sini kita kembali diberitahu tentang fakta kalau Kong ternyata anak dari saudara laki-laki Redmond yang sudah ia bunuh. Secara singkatnya, Kong adalah keponakan Redmond. Mengetahui hal ini, Kong pun marah besar dan menantang Redmond untuk duel. Mereka lalu pergi keluar di mana Redmond menunjukkan pohon yang menjadi tempat di makamnya ayah Kong. Mengetahui hal itu, Kong pun mulai mengajak Redmond untuk bertarung. Dalam pertarungan itu, Kong dan armornya bekerja sama untuk mengalahkan Redmond. Namun sayangnya mereka bukanlah lawan yang sebanding karena Redmond adalah dewa. Redmond akhirnya berhasil mengalahkan Kong. Ia juga mampu menghancurkan armor Kong hanya dengan tangan kosong. Saat Redmond hendak membunuh Kong, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada Tengerin yang menyanyikan lagu Lullaby menggunakan serulingnya. Tapi ternyata Redmond terganggu dengan nada tersebut dan akhirnya mengurung Tengerin di dalam perutnya. Scene lalu kembali ke bumi, di mana terlihat kalau Kong terluka parah setelah ditikam oleh salah satu anak buah Limu. Jadi Ling pun langsung membunuh anak buah tersebut. Setelah itu keduanya membawa Kong ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Guan lalu melihat laptop Kong dan berpikir keras karena novelnya belum selesai. Persamaan itu, Limu tiba-tiba datang dan menjelaskan kalau ia awalnya berniat untuk membuat Kong dan Guan saling bunuh. Karena menurutnya itu rencana paling sempurna. Mengingat polisi pasti sudah membaca novel Kong yang masukkan nama Tengerin, sehingga mereka berpikir kalau Kong lah yang menculik Tengerin, dan Guan sebagai ayah akan membunuh Kong. Limu kemudian meminta komputer Kong, namun Guan menolak untuk menyerahkannya dan memutuskan untuk melanjutkan cerita novel tersebut. Sementara itu, di dunia fiksi, prajurit Redmond yang sebelumnya tergores oleh Kong muncul dari asap merah sambil membawa senjata mirip senapan serbu dan langsung menyerang Redmond. Serangan itu pun membuat Redmond kewalahan. Namun begitu pelurunya habis, Redmond mulai menyerang balik Kesatria Merah dan memukulnya di bebatuan. Melihat Kesatria Merah terpojok, Kong segera mengambil pedang armor untuk membantunya. Akan tapi tiba-tiba pedang tersebut menyatu dengan tangan Kong yang artinya armor tersebut masih hidup. Si armor lalu menunjuk Kong untuk mencabut pedang yang tertancap di dahi Redmond karena dengan pedang itulah mereka bisa mengalahkan Redmond. Kesatria Merah lalu mancing Redmond ke bawah pohon dan begitu Redmond ke sana, Kong langsung melompat dan meraih pedangnya. Saat diembat-embat, ternyata pedang itu adalah pedang milik ayah Kong. Kesatria Merah lalu ikut bergabung dengan Kong untuk mencabut pedang tersebut. Keduanya lalu bersama-sama menariknya ke bawah sampai Redmond terbunuh. Usaha mereka pun berhasil dan Tengerin berhasil keluar dari perut raksasa tersebut yang kemudian ditangkap oleh Kesatria Merah. Saat Tengerin membuka topeng si prajurit, terungkaplah kalau ia adalah ayahnya. Kini artinya ayah dan putrinya itu bisa bertemu meski di alam semesta lain. Sementara itu, di bumi,
Ling selesai membaca ending cerita yang ditulis oleh Guan, sedangkan Limu perlahan-lahan terlihat lemas karena di alam lain Redmond telah mati. Film ini lalu ditutup dengan Guan yang kembali mendengar seorang anak kecil menyanyikan lagu lullaby. Dan saat ditelusuri, ia melihat anak laki-laki yang sebelumnya bersama gadis kecil yang tak lain lagi adalah Tangerine yang masih hidup dan terlantar. Film pun berakhir dengan si prajurit yang memeluk Tangerine dengan erat. Oke guys, itulah alur cerita film Operator at DCC. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.